22 Oktober itu momentum perjuangan santri dan kiai. Nah, momentum itulah yang kemudian menjadi patokan untuk hari santri. Jadi hari santri itu dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini dengan Abi Hilman di channelnya Kanal Jamser. Insya Allah materinya, isinya ini penuh dengan hal-hal yang mungkin nggak kepikiran, tapi ternyata bisa dipikirkan atau nggak dipikirkan tapi nggak kepikir gitu. Kok bisa dipikirkan ya kayak gitu. Nah ini luar biasa kanalnya. Nah di sini sekarang Abi bersama Bung Jabir apa Irfan? Jabir aja. Oh, Bung Jabir. Nama panggung ya, nama panggungnya Bung Jabir. Ini kita perdana nih mau bikin sebuah yang saat ini mungkin orang nggak tahu kenapa Hari Santri itu tanggal 22 Oktober. Nah, ini kenapa? Nah, ini ada sesuatu yang mungkin perlu kita ketahui. Mungkin nggak kepikiran, tapi perlu kita pikirin. Ya, kenapa nih? Kayaknya Bung Jabir bisa menjelaskan ya. Kenapa sih 22 Oktober itu? Kenapa nggak 21, 25 gitu? ya. Karena 22 Oktober itu momentum perjuangan santri dan kiai dalam mempertahankan kemerdekaan. Kita kan tahu kemerdekaan itu sudah diproklamirkan oleh Bung Karno. Salah. Bung Karno dan Bung Hatta itu tanggal 17 Agustus tahun 45. Ya. Nah, tapi kan waktu itu kondisi negara tetap belum stabil ya, masih banyak Belanda yang waktu itu kabur pas Jepang datang itu kan masih penasaran. Iya, sayang banget lah Indonesia kalau dilepas begitu aja. Akhirnya tentara sekutu yang dibonceng maksudnya nikah ya. Tentara sekutu pasukan Inggris dan India itu, maksudnya pasukan yang dari India, pasukan Inggris itu kemudian datang ke Surabaya untuk mengancam penduduk dan juga pemerintah supaya angkat senjata dan menyerahkan diri ya. Artinya biar supaya Indonesia itu balik lagi ke mereka. Atau paling tidak statusnya netral. Gitu, paling tidak. Jadi Belanda itu sebetulnya nggak langsung masuk gitu, tapi boncengin nikah. Nggak langsung masuk, tapi udah jelas lah niat Belanda pasti pengen balik lagi, pengen merebut lagi. Nah, di situasi seperti itu Inggris kirim selebaran ngancem gitu, harus angkat senjata dalam sekian hari. Nah, dalam situasi seperti itu Bung Karno datang ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim, untuk nanya sikap umat Islam seharusnya bagaimana. Gitu. Dan apa hukumnya membela tanah air. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kemudian direspon oleh Kiai Hasyim dengan mengumpulkan semua konsul-konsul NU se-Jawa Timur dan sekitarnya, termasuk Jawa Tengah juga ada. Berkumpul di kantor pusat PBNU di Surabaya. Dulu kantor pusat PBNU masih di Surabaya. Sebelum yang sekarang kan pindah di Keramat di Jakarta. Terus dalam pertemuan itu, singkat cerita, akhirnya merumuskan fatwa yang yang kita kenal sekarang mungkin resolusi jihad ya. Resolusi jihad. Itu jadi pertemuannya tanggal 21-22. Nah, tanggal 22-nya itu kemudian rilis sebuah konklusi ya, sebuah fatwa, sebuah kesimpulan yang tertuang dalam sebuah resolusi jihad. Nah, resolusi jihad itu ya isinya kewajiban seorang Muslim di area perang untuk ikut berperang kayak gitu isinya. Mungkin nanti bisa ditampilin. Oke, siap.
akan kita munculkan. Isi teksnya ya. Isi teksnya itu. Isi teksnya. Ada ya? Ada teks resolusi jihad. Oh, ada poin-poinnya itu. Ada poin-poinnya. Bahwa yang kita perangi adalah orang kafir dan wajib hukumnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, momentum itulah yang kemudian menjadi tanggal 22 Oktober itu lahirnya resolusi jihad itu yang menjadi patokan untuk Hari Santri. Jadi Hari Santri itu dari situ. Karena di sini ingin supaya karena peristiwa pertempuran 10 November itu kan yang kita kenal Bung Tomo, kemudian ya area-area Surabaya. Nah, banyak orang melupakan peran kiai dan santri yang ikut terlibat pertempuran besar ini gitu. Sebenarnya berawal dari sini dulu nih ya, dan bahkan bahkan kalau bisa dibilang justru semangat area-area Surabaya itu salah satunya didorong oleh resolusi ini. Resolusi jihad. Dan Bung Tomo pun sebelum itu kan sering sowan ke Mbah Hashim ya. Makanya dalam pidato Bung Tomo itu ada pekik Allahu Akbar itu nggak sembarangan itu. Itu karena santri. Karena kedekatan Bung Tomo dengan kiai-kiai khususnya yang di Surabaya. Gitu. Jadi dari situ Hari Santri itu. Berarti tanggal 22 Hari Santri karena ada resolusi momennya seperti itu. Dia tanggal 21 22, tanggal 22 rilis. Nah, di situ jadi patokan. Kenapa harus tapi bukan berarti begini ya. Artinya yang ada di pikiran saya kok jadi begini ya. Kenapa Bung Karno sebagai pemimpin mungkin ya saat itu udah presiden ya? Iya. Udah presiden berarti? Presiden, kan diangkat presiden sehari setelah proklamasi ya? 18 Agustus. Berarti kenapa nggak ke langsung ke TNI gitu kumpulin bahwa ini kenapa harus ke Mbah Hashim sehingga sampai Mbah Hashim tuh harus mengeluarkan itu gitu? Kayaknya gimana ya maksudnya apakah TNI nggak punya kekuatan dan lain sebagainya atau bagaimana sih sebenarnya? Itu kalau ini sih bicara sejarah militer ya. Ada bab khusus, bab ABRI. Bab ABRI ya. Soalnya gini, kenapa harus minta tolongnya ke santri gitu kan yang nggak punya senjata gitu, yang harus ngusir penjajah gitu. Memang santri ini berarti kan santri ini ada sesuatu, ada milisi. Santri ini punya milisi, ada Laskar Sabilillah, ada Laskar Hizbullah, yang secara mungkin kalau mungkin belum ofisial ya, tapi diakui itu sebagai salah satu tentara yang ikut berperang. Nah, sebetulnya kalau bicara militer sih Indonesia kan ada dua faksi ya. Ada faksi lulusan peta. Ada yang lulusan peta, ada yang lulusan kalau Belanda ya, tentara keamanan Kenil. Ada Kenil, ada tentara. Tapi kan di samping dua faksi itu juga ada faksi-faksi rakyat sebetulnya. Makanya ada TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Saya juga nggak begitu dalam ya. Tapi TKR itu dari peta, kalau nggak salah TKR itu dari peta, Kenil itu. Jadi batalion-batalion atau itu kan memang dibentuknya awalnya kan berdasarkan dari itu ya. Nah, di kalangan santri pun membentuk milisi. Jadi selain lulusan-lulusan itu, di kalangan santri pun membentuk milisi yang mungkin waktu sebagian mungkin ada yang pernah mendapatkan pendidikan peta atau Kenil ya, atau sebagian lagi ya spontan aja. Tapi yang pasti mereka punya milisi sendiri, namanya Sabilillah sama Hizbullah dan lain sebagainya. Jadi intinya santri pun sudah punya laskar ya, yang tujuannya memang ingin mempertahankan republik ini gitu, dengan tanah air kita. Dan ini kalau nggak dibantu ya
mohon maaf mungkin kalau misalkan hanya mengandalkan faksi-faksi itu saya rasa agak berat pertempurannya. Karena ini pertempuran yang sangat besar ya. Artinya dengan senjata lengkap, di tank, masuk kota. Nah ini mungkin kuncinya ya. Artinya bahwa doa kiai kayaknya. Iya, kembali ini ya. Doa silahul mu'min. Silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mu'min. Nah, itu. Intinya ke situ kayaknya ya. Pelajaran sejarah tuh nggak memuat itu. Nggak memuat itu bahwa ada doa kiai, doa santri. Nggak mungkin seorang pemimpin presiden gitu ya datang ke kiai kalau bukan pengen minta doa biar bisa menang kan. Orang gitu. mah kalau perang datang ke jenderal, datang ke kiai. minta doa, minta fatwa gitu, dapat lah. Wah ini bener nih Bung Karno berarti ini juga ya punya strategi angkatan sama militer sama strategi religi mungkin ya. Ya Bung Karno kan pribadi yang multi dimensional. Ya. Dia dekat dengan kalangan Islam, dekat dengan kalangan nasionalis. Dia sendiri nasionalis. Iya. Dekat dengan komunis juga. Ya tapi itu nanti kita bahas. Kita bahas di lain kesempatan. Agak berat soalnya ini kalau ngomongin asal. Tapi intinya Soekarno ya kita bersyukur ya punya pemimpin seperti Soekarno ya yang punya sense dalam situasi seperti itu dia mengambil langkahnya seperti apa sehingga dan direspon juga oleh para ulama di sana sehingga Inggris bisa dikalahkan. Iya, betul. Dan alhamdulillah akhirnya tanggal 22 Oktober ini menjadi Hari Santri yang menjadi sebuah kebanggaan buat para santri dan ya kita juga pernah jadi santri, bukan mantan santri ya, karena kita jadi santri terus nih sampai tua. Iyalah. Lebih baik jadi santri ya daripada jadi apa? Kalau santri masih boleh bandel ya. Santri masih boleh salah. Kalau jadi ustadz nggak boleh salah. Karena kalau jadi ustadz salah, netizen luar biasa. Aduh, ampun dah. Angkat tangan kalau udah jadi komentar pasti rame. Rame. Makanya kita santri aja, anggap dirinya sebagai santri walaupun diskolot ya, jadinya santri kolot. Oke, itu mungkin saat ini. Nanti kita lanjut lagi di kanal Jamser dengan tema-tema yang menarik yang banyak yang tadi juga mau kita bahas tapi belum saatnya. Ini kita akan ketemu lagi di waktu dan gelombang yang sama. Ya, akan banyak tertawanya, mudah-mudahan sih menyenangkan ya, dan yang mendengar menyimaknya bisa ngambil kesimpulannya dengan baik. Ikhirul kalam, ada kata-kata ini nggak tambahan atau not sebelum kita tutup? Ya pokoknya saya pernah jadi santri kalong tapi lebih baik mondok ya. Jadi kalau misalkan untuk anak muda sekarang jangan ragu untuk jadi santri. Insya Allah berkah. Sip. Insya Allah berkah. Santri luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.